Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai pendekatan berbasis masalah dalam pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taksya Meli Alut Akswari, NIM 2386202161. Moto hidup saya, keyakinan pada diri sendiri adalah langkah awal menuju keberhasilan. Yuk sekarang kita lanjut ke materi. Yang pertama, pengertian PBL. Problem Based Learning adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa di mana mereka diberikan masalah nyata untuk dipecahkan sebagai sarana belajar dalam konsep matematika. Tahapan PBL. Yang pertama, menghadapi masalah. Siswa diberikan masalah kontekstual yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi apa yang diketahui dan belum diketahui. Siswa menganalisis informasi yang tersedia. Yang ketiga, menyusun rencana penyelesaian. Siswa berdiskusi untuk menentukan strategi pemecahan masalah. Yang keempat, menyelesaikan masalah dan menganalisis hasil. Siswa menerapkan strategi dan mengevaluasi jawabannya. Yang kelima, merefleksi dan membuat kesimpulan. Siswa merefleksi proses pemecahan masalah yang telah dilakukannya. Keunggulan PBL. Yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, meningkatkan kemandirian dalam belajar. Yang ketiga, mendorong siswa untuk aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Pembelajaran dalam sintaks PBL. Yang pertama, memahami masalah. Misal, guru memberikan soal kontekstual berikut kepada siswa. Di sebuah taman, terdapat 2 kolam ikan. Kolam pertama memiliki 30 ikan mas, dan kolam kedua memiliki 20 ikan mas. Setelah seminggu, 10 ikan mas di kolam pertama mati, dan 5 ikan mas di kolam kedua berpindah ke dalam kolam pertama. Berapakah jumlah ikan mas di kolam pertama dan kolam kedua sekarang? Guru meminta siswa untuk membaca soal dengan seksama. Siswa diberikan waktu untuk membaca dan memahami soal. Penerapan dalam sinteks PBL. Kedua, mengidentifikasi apa yang diketahui dan belum diketahui. Guru meminta siswa untuk belajar dalam kelompok kecil. Siswa diminta untuk menuliskan informasi yang mereka ketahui dan yang belum diketahui. Diketahui kolam pertama memiliki 30 ikan mas, kolam kedua memiliki 20 ikan mas, 10 ikan mas di kolam pertama mati dan 5 ikan mas di kolam kedua pindah ke kolam pertama. Yang belum diketahui, jumlah ikan mas di kedua kolam setelah perubahan. Penerapan sintaks dalam PBL. 3. Menyusun rencana penyelesaian. Guru meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan strategi pemecahan masalah. Siswa dapat memilih strategi yang tepat, seperti menggunakan penjumlahan dan pengurangan untuk menghitung perubahan jumlah ikan mas di setiap kolam. Strategi yang pertama, kurangi jumlah ikan mas di kolam pertama dengan 10 ikan yang mati. Kedua, tambahkan 5 ikan yang berpindah dari kolam kedua ke kolam pertama. Ketiga, hitung jumlah ikan mas di kolam pertama dan kolam kedua setelah perubahan. Penerapan sintaks dalam PBL. 4. Menyelesaikan masalah dan menganalisis hasil. Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan langkah-langkah yang telah mereka buat dalam pemecahan masalah ini. Guru memastikan bahwa siswa telah menerapkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, di kolam pertama, 30 dikurangi 10 ikan mati, ditambah 5 ikan dari kolam kedua, sama dengan 25 ikan. Di kolam kedua, 20 dikurangi 5 ikan pindah, sama dengan 15 ikan. Jadi, jumlah ikan mas di kolam pertama adalah 25 ikan dan jumlah ikan mas di kolam kedua adalah 15 ikan. Guru mengarahkan siswa untuk mengevaluasi jawaban dan memeriksa kembali apakah proses perhitungan sudah benar. Penerapan sintaks dalam PBL.
merefleksi, dan membuat kesimpulan. Guru mengajak siswa untuk merefleksikan proses yang telah dilakukan dalam pemecahan masalah ini. Yang pertama, apa yang memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal ini? Yang kedua, bagaimana cara kalian menyusun rencana pemecahan masalah ini? Yang ketiga, apakah adakah langkah-langkah yang kalian rasa kurang tepat atau bisa diperbaiki? Siswa diminta untuk membuat kesimpulan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pemecahan masalah. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini mengenai pemecahan masalah dalam matematika di sekolah dasar. Sekian dari saya. See you.